Ayah tunggu aku di penjemputan. Aku bersama ibu merindukanmu. Sekian lama tak bertemu, karena kewajibanmu mencari nafkah di kota seberang. Ayah, tunggu kami. Sebentar lagi si burung raksasa itu akan mempertemukan kita. Aku tak sabar bertemu dan memeluk di pangkuanmu. Aku dan ibu bahagia tak terbendung. Semua penumpang sudah berbaris antri di pengecekan konter pesawat. Satu demi satu, orang-orang itu masuk ke badan pesawat tangguh itu. Aku melihat orang-orang yang usianya di atasku tersenyum lebar, tertawa sambil bercengkerama. Aku yakin mereka sedang bahagia sama sepertiku, yang akan bertemu dengan keluarga tercintanya. Ibu menggenggam erat tanganku, dan kini giliranku bersama ibu berada di baris depan pengecekan penumpang. Langkah kami begitu semangat. Dalam hitungan kurang dari 2 jam aku akan bertemu dengan ayahku. Rinduku tak terbendung, hingga kulihat ponsel ibu mengirimkan pesan singkat untuk ayah. Kami sudah di pesawat, dan ayah membalas pesan dari ibu. Hati-hati sayang, sampai ketemu di penjemputan. Aku melihat ibu tersenyum. Aku tahu hati ibu sedang berbunga-bunga, sama sepertiku yang sebentar lagi akan bertemu dengan pujaan hati kami. Ayah, sebentar lagi kami datang menemuimu. Demi kelancaran dan keselamatan perjalanan pesawat, aku melihat ibu mematikan ponselnya atas instruksi awak kabin. Lalu ponsel itu dimasukkan ke dalam tasnya. Ibu membelaiku, memasangkan sabuk pengaman ke tubuhku. Tangannya menggenggamku. Aku tahu ibu sangat sayang kepadaku. Ibu, aku akan selalu menjagamu apapun yang terjadi. Awak kabin terlihat sibuk mengecek semua isi penumpang yang berada di dalam badan si burung raksasa ini. Lalu ku dengar instruksi suara serak nan gagah dari seorang pria yang menandakan pesawat akan segera lepas landas. Si burung raksasa ini perlahan mulai berjalan. Rodanya berputar-putar untuk segera terbang ke angkasa. Suara mesinnya semakin terdengar keras. Aku melihat sekelilingku, orang-orang terdiam. Lalu aku melihat ibuku, mulutnya bergumam, sedang berdoa. Roda pesawat semakin kencang berlari, kini makin kencang dan semakin kencang. Lalu secepat kilat, burung raksasa ini sudah berada di atas ketinggian dan membawaku terbang untuk bertemu ayahku. Ayah, aku tak sabar berada di peraduanmu. Tapi beberapa menit kami di angkasa, suara parau dan gagah itu kembali berbicara, meminta kami untuk tetap memakai sabuk pengaman. Tapi aku melihat wajah awak kabin itu gelisah. Kini pesawat tangguh ini bergetar semakin hebat. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tak paham apa yang akan terjadi. Di mataku hanya ada bayang-bayang ayah yang sedang menanti kami di penjemputan. Seketika orang-orang di sekitar ada yang berteriak mengucap takbir, membaca doa sekencang-kencangnya karena si burung raksasa ini mengguncang kami dengan hebatnya. Suara-suara manusia yang ada bersama aku semakin keras berteriak dengan doanya. Aku melihat ibuku menangis berdoa, menggenggam tanganku erat.
Tapi entah mengapa guncangan dan getaran burung raksasa ini semakin menakutkan. Aku merasakan guncangannya melebihi saat menaiki permainan roller coaster. Hatiku ini ikut berdoa, Tuhan, aku tak mampu menghindar dari apa yang kubenci. Aku pun tak kuasa mendapatkan apa yang kuinginkan. Segala urusan ada di luar kekuasaanku. Diriku tergadaikan dengan perbuatanku. Tuhan, jangan Engkau jadikan urusan dunia sebagai kesusahan terbesarku. Ya Tuhan, yang Maha Hidup dan mengurus segala sesuatu, aku berlindung kepadamu. Kemudian aku merasakan burung raksasa ini sepertinya tak mampu membawa kami terbang di atas langit. Dan kini semakin lemah, seiring teriakan-teriakan orang-orang di dalam kabin. Lalu, Ayah, mohon maaf aku tak bisa menemuimu. Karena sang punya nyawa lebih memilih bertemu denganku. Ayah, sampai jumpa di penjemputan yang abadi.